Mana sebutan mesra Papio dan Mamio saat artis SW terpuruk sekarang? Video ini untuk pembelajaran dan nasihat untuk kita bersama. Sebenarnya ada dua jenis orang yang tidak bisa dinasihati ya. Yang pertama, orang gila. Yang kedua, orang yang sedang jatuh cinta. Nah, terserah. Apakah Anda ingin mendengarkan video ini hingga selesai? Saat kita berada di puncak, ketika nama kita disebut dengan hormat, ketika orang-orang berebut untuk dekat dengan kita, rasanya itu dunia penuh dengan teman ya, penuh dengan saudara. Mereka datang, mereka tersenyum, mereka berjanji, mereka berkata, aku selalu ada untukmu. Tapi ketika badai datang, ketika kita jatuh, ketika kita tidak lagi berguna bagi mereka, kemana mereka pergi? Nah, inilah pelajaran hidup yang paling pahit dan sekaligus paling jujur. Kita semua melihat bersama ya, sosok artis SW ini sedang mengalaminya sekarang. Dan jika kita jujur pada diri kita sendiri, kita semua pernah mengalaminya juga, termasuk Anda. Dalam psikologi, ini disebut dengan alliance psychology. Manusia secara alami akan menjauh dari orang yang sedang jatuh terpuruk untuk melindungi diri mereka sendiri. Nah, dalam neurolinguistic programming, ini adalah self-preservation frame. Ketika ancaman datang, otak kita akan mencari jalan keluar, termasuk meninggalkan orang lain. Nah, dalam niteni serah diri, ini disebut dengan kebo nunggaling. Orang yang hanya datang saat kita jaya dan pergi saat kita mulai terpuruk. Anda pasti masih ingat ya, jejak digital di mana seorang pria sangat romantis ya terhadap artis SW ini. Pria ini selama ini berada di sisi SW dan dia ikut menikmati kemewahan dan juga sorotan. Kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Nah, pada 16 Juli 2026 lalu, G ini katanya pacar artis SW ini, Chow Mokondo, ini tiba-tiba muncul ya dengan video klarifikasi di Instagram. Seolah-olah dia adalah pihak yang harus menjelaskan dirinya, bukan artis SW. Nah, pada sidang hak asuh 22 Juli, anehnya dia tidak terlihat. Di saat artis SW menangis di ruang sidang, di saat RO hadir sebagai ayah yang berjuang, G justru tidak ada. Dalam live TikTok SW, G ini pernah membahas ya, dan juga justru memas-manasi dengan kata-kata, nanti semuanya bakal kaget saja. Seolah-olah dia menikmati drama ini. Ya, apa yang terjadi ya? G. Chow Mokondo ini lahir kan dengan angka 11 ya, angka pengembara. Orang dengan angka ini selalu mencari tempat berpijak, tapi sulit untuk menetap. Saat badai datang, pengembara akan pergi mencari pelabuhan lain. Dalam psikologi modern, ini adalah pola fair weather friend, teman yang hanya ada saat cuaca cerah. Saat hujan datang, mereka menghilang. Nah, ini harus dijadikan introspeksi, harus dijadikan pelajaran untuk kita semua. Sekarang saya nanya kepada kalian, apakah kalian pernah memiliki teman, pacar, atau pasangan yang seperti ini, yang hanya ada saat kamu bisa memberi sesuatu, tapi dia hilang saat kamu membutuhkan? Nah, silakan tulis di kolom komentar ya. Benarkah musuh terbesar artis SW adalah jejak digitalnya sendiri? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu niteni serah diri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Serah Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, untuk menyamakan frekuensi dan energi, silakan fokuskan mata kalian ke tombol hati ya. Lalu tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Banyak orang mengira musuh artis SW ini adalah mantan suaminya, atau mungkin publik yang memboikotnya. Tapi dalam ilmu niteni serah diri, musuh terbesar seseorang seringkali itu bukan orang lain, melainkan rekaman perbuatannya sendiri yang tidak bisa dihapus, yaitu jejak digital dari SW. Nah,
Dan SW ini dengan segala kontroversi yang dia ciptakan itu sudah membangun musuhnya sendiri dengan tangannya sendiri melalui live TikTok, vlog, podcast, dan unggahan media sosial yang kini menjadi bumerang yang menghantamnya dari segala arah di dunia maya maupun di dunia nyata. Oke, saya analisa. Artis SW ini punya angka 7 pralaya, pujian, dan kehancuran kecil. Orang ini digambarkan sebagai pendito kang lelaku, pribadi yang suka menutupi dan cenderung lemah dalam berpikir analitis. Dalam psikologi, ini adalah kecenderungan untuk menghindari kebenaran demi kenyamanan sesaat. Nah, inilah kelemahannya. Dia sering lupa ya, bahwa jejak digital adalah cermin yang tidak bisa dibohongi. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia tulis, apapun yang dia unggah, semua akan tetap ada dan akan digunakan untuk menilai dirinya, terutama saat masa persidangan ini, yaitu gugatan hak asuh anak. Sing ngucap bakal tatu, sing gua bakal tiba. Ini jejak digital yang mungkin akan menghancurkan dia ya dalam beberapa hari ke depan. Ini analisa saya ke depan ya. Digital artis SW ini akan terus menjadi bumerang ya. Setiap kata dan unggahannya akan digunakan untuk melawannya. Sidang hak asuh anak akan semakin berat ya. Jejak digitalnya akan menjadi bukti yang memberatkan. Nah, kalau artis SW itu nggak segera introspeksi diri, jejak digitalnya itu akan menjadi musuh terbesar yang menghancurkan reputasinya selamanya. Nah, ini yang bikin dia terpuruk ya. Dan karma buruknya itu akan menaik dia mulai dari minggu lalu ya, dan ini akan berefek, dia akan kehilangan semuanya. Sekarang saya tanya pada netizen, silakan sebutkan video jejak digital artis SW yang masih kalian ingat, dan silakan tulis di kolom komentar. Facebookers, iya benar, itu Facebookers, bukan ceriwis. Ceriwis kok brownies ya? Brownies yang pertama kan, yang dulu kan. Udah gitu kewong nih, jujur gue nggak terkenal itu, yang zaman dulu tuh belum terkenal lah si S ini ya. Jadi kita nggak ada yang tahu. Ini gue kasih tau aja ya. Tapi begitu nikah otomatis dong, oh istrinya nih, gitu. Terus mereka harmonis banget kan. Sampai nikahnya aja tuh Bensu berapa tahun? Hampir 12 ya. Jalan 12 ya. 11 apa 12 gitu. Ya iyalah, gue juga gak tahu siapa dulu. Gak ada yang tahu dulu. Beneran serius. Ini gue ngomong apa adanya ya guys. Dari zaman baheula sampai nggak mudeng gitu loh. Tapi kalau Bensu jangan tanya. Siapa yang nggak kenal Ruben? Gila loh. Siapa yang nggak kenal Ruben Onsu? Nggak mungkin, nggak ada yang bilang nggak kenal gue sama Ruben Onsu, nggak mungkin. Berarti lu nggak punya TV lu berarti bener-bener hidupnya di hutan. Di hutan, di gunung, ya zaman baheula nggak punya listrik, nggak punya TV, makanya lu nggak kenal dia. Itu udah ngetopnya udah nggak pakai diomongin lagi, udah ngetop si Ruben dari zaman baheula, dari zaman dulu, dahulu kala. Buset deh, terkenal itu. Bocil-bocil lu baru lahir lu buka YT deh, lu lihat itu Ruben Onsu siapa gitu loh. Itu TV person yang udah brandednya mereka tuh TV itu kalau udah pakai mereka ya, almarhum Olga, Ruben Onsu, terus Jupe almarhum, waduh sayangnya udah pada nggak ada ya. Itu komedi itu dijamin melejit langsung set ratingnya, karena belum ada nih sosmed ini belum ada. Nah kalau malam hari mulai kan pagi tuh Ruben tuh
Malamnya Jupe, ada Mamski juga di situ untuk acara malam zaman dulu. Barengan tuh. Si Jupe setelah acaranya Mamski kan fenomena. Dari jam 11 sampai jam 12 malam. Jupe masuk di Konak. Komedi nakal. Itu kita berdua tuh, seret. Masuk di, dulu tuh namanya TV 7. Dulu Mamski syuting. 2003 sayang. 2000 kan di Sidul ya. 2001 gue kenal Jupe itu 2003. Gue kenal Ruben tuh di situ tuh. Kenal Ruben. Hi, miss you. Thank you sayang. Nah, lalu ini kita lagi tarik mundur ya. Ini lagi tarik mundur kesaksian seorang Emma Waroka yang juga sama-sama udah malang melintang di TV ya. Yang gue kenal juga sama Ruben, memang tidak kenal yang dekat sebagai teman dalam satu circle, tapi gue beberapa kali syuting sama Ruben itu. Dari zaman dulu. Orangnya baik, yang gue tahu ya. Orangnya itu loman, kalau kata orang Jawa loman itu artinya suka ngasih. Tipenya. Disayangin banyak temen-temennya. Dan tanggung jawab sama keluarga. Iya, dulu Emma Waroka Hawkins. Jangan panggil-panggil Hawkins lagi tuh mantan gue, aduh. Ini mau bikin nama mantan. Jangankan ya, Bo. 20% aja dari perusahaan segede gaban begitu gue gak mau pakai. Nama dia apalagi, gerah pakai nama dia. Gak sudi. Ngerti gak? Gue tuh begitu. Makanya gue heran nih kalau ada yang mantan-mantan udah cermek masih minta duit mulu. Aduh, gue gak ada. Kalau untuk ada anak, mungkin untuk anak silakan. Tapi buat gue gengsinya udah setinggi langit gue. So tinggi langit. Itu udah gak bisa gue pura-pura butuh tuh gak bisa. Biarpun gue sekere-kerenya gak bisa gue. Udah sifat gue, makanya Allah mungkin ngasih rezeki nomor 1 ya. 1, itu gue tuh kalau dilihat itu 1. Gue bilang apa nih 1, ada yang ngeliatin gue. 1 itu badan, cari makan dari badan gue sendiri. Saking segitu gedenya gengsi gue, mengerikan kan. Makanya gue tipenya juga kalau misalnya dalam rumah tangga gue diselingkuhin gitu ya, atau berkhianat gitu ya, pasangan gue cabut, nggak pakai tedeng aling-aling, nggak pakai mikir. Segitu besar gengsi gue untuk menelan, ya deh nggak apa-apa lu selingkuh. Oh nggak bisa, gue mending sendiri. Segitu kerasnya badan gue 1. Jadi gue yakin banget pasti Tuhan tuh kasih rezeki lewat diri gue. Ya kalau ada suami yang memang baik, senengnya minta ampun. Dikasih tuh gue menghormati banget, bener. Diopenin, disayangin. Tapi untuk gue ngeret sampai cerai masih minta itu segi amit-amit. Gak suka gue, gak suka. Kayak apa gitu rasanya ya. Nah terus kan nikah nih sama Samuan kan, yang sekarang bermasalah ini si mantan. Itu kita nggak ada yang taunya nih masih muda cakep gitu, tapi bukan siapa gitu yang kayak Julia Perez kayak atau bukan. Nah tapi seiring dengan menikahnya itu menjadi keluarga yang apa tuh istilahnya, power couple, karena memang suaminya juga memang udah terkenal udah lama kan, si ayah Ruben ini gitu loh sayang. Akhirnya berapa tahun nih udah berlalu, berpisah kan. Aku pikir berpisah ya udah sih berpisah, mungkin emang udah nggak jodoh lagi gitu. Tapi kok malah makin kesini gue liat kok makin aneh ya, kok makin runyam gitu loh. Terutama nih yang gue nggak suka banget nih ya guys, ini kasihan si Ruben. Pertama nggak boleh ngeliat, bukan nggak boleh, tidak mendapatkan kemudahan ya
Jangan membuat suatu statement itu apa namanya, seperti vonis gitu ya. Nggak boleh, bukan nggak boleh. Dia bilang boleh loh, si S ini, si mantannya RO bilang boleh. Cuma gue lihat tidak dipermudah. Iya, Bensu. Kasihan si Bensu. Gue bilang, kok nggak dipermudah? Sementara mereka kan ada tempat tinggal kan, ada rumah kan. Dan di rumah itu yang udah dibuat bersama, dibangun bersama, juga semuanya modal dengan segala macam lah. Yang gue tahu itu Bensu dutanya tuh udah kayak ngejor-joran banget di situ. Dipakai rumah buat nge-live kayak gue gini sama cowok yang baru. Cowok yang baru punya aksesnya luar biasa banget ya. Apa nggak malu? Itu kan rumahnya si mantan suami. Terus itu kan anak-anaknya si darahnya bapaknya loh, itu ada di situ anak-anak. Tuh gimana sih konsepnya? Apa nggak ada batasan ya? Kok nggak ada batasannya sih? Gini ya, perempuan-perempuan kalau cermek ya, kalau perempuan-perempuan cermek udah tahu dapat pengalaman menikah itu nggak mudah ya guys. Nah, jadi satu paket ini totalnya $70 ya. Jadi minumnya $10, terus makanannya $60. Jadi totalnya $70. Nah, ini ada tofu, telur, ada chicken, terus ini ada sup, ada nasi, ada kopi.